الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. أما بعد، ulama al-azzah wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara istimewa para habaib yang hadir, secara khusus habibana wa sayyidana hadratul habib Habib Fahmi al-Muqaddal yang sangat saya cintai dan sangat saya taati dan saya muliakan. Beliau yang mulia habibana wa sayyidana hadratul habib Habib Ahmad Ba'abud juga sangat saya cintai dan saya taati. Beliau yang mulia Kiai Haji Mansur Zahri Magister Milkidan, beliau selaku pemangku Yayasan Al-Mansur Islamic Boarding School beserta seluruh jajaran keluarga yang saya hormati. Beliau yang mulia Kiai Haji Zamran Hasan, Kiai Haji Muhyiddin Soleh, Kiai Haji Fahmi, Kiai Haji Zuhdi Muzaki, Kiai Haji Hasan, Kiai Haji Husna, Kiai Mustahar, dan juga beliau Kiai Wahid dan Kiai Husaini dan seluruh para kiai yang lain. Mohon maaf tidak bisa kami menyebut nama jenengan satu persatu bersama para ibu-ibunya yang hadir karena saya tidak tahu. Namun meskipun tidak saya sebut, sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Allahu ya'lamu bi asma'ihi wa hum yukramuna indallah. Dan juga seluruh jajaran petinggi pejabat negara yang hadir, beliau yang mulia Bapak Haji Dulyansyah, Bapak Usman Ali, Bapak Naufal, Bapak Marcela, Bapak Iqbal, dan juga beliau Bapak Haji Musidi, Bapak Haji Fauzi, dan juga Ibu Anis, dan juga Kepala Desa Kuala Dua Bapak Abbas beserta seluruh pejabat yang hadir. Kebetulan hari ini kita dipertemukan oleh Allah bersama para wali-wali Allah, para alim, para ulama, para habaib, dan juga kita juga bersama orang-orang besar. Kula pada kene batul ini. Kebetulan saya duduk persis di samping Habib Fahmi, seperti TV tahun 90-an, hitam putih. Beliau sudah tampaknya luar biasa, putih, saya paling hitam. Namun mudah-mudahan Nilo barokah pada bisa masuk surga dari para habaib dan para kiai. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kaula sareng adunan kesempatan makin ditakdirkan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan tauhid, meskipun mungkin sehati itu boleh semuanya. Apa? Itu untuk masyarakat ini. Hari sini ini orang kata Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini di tempat yang mulia bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Kebersamaan ini tidak hanya di dunia saja, tapi kita tetap dipersatukan bersama para guru-guru kita, bersama para alim, para ulama sampai ke surga. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita minat dhulumati ila nur, dari alam kebodohan dibawa kepada alam yang terang benderang, yaitu dengan adanya dinul Islam. Dengan harapan besar mudah-mudahan semua yang hadir menjadi orang yang mendapat syafaat bagi Rasulullah SAW. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Selanjutnya saya mohon maaf, ini semuanya para kiai yang hadir. Jadi audiens saya itu adalah para santri pada kesempatan kali ini. Menabi bahasan Habib Fahmi kita kepada Abu Jari Aintase. Karena sebenarnya bikin ini ke kiai sedaja Habib sedaja lem alim tengget dan si kocak di kesenata tengget ini kiai tak apa teman kiai. Cek sini kata kalau Habib Fahmi sudah saya salah nih. Berhubung
berhubung saya itu ikut Habib Mahdi Isalah, Mulia Isalah ini. Dulu seperti itu. Di mana? Pernah di daerah Pontianak juga. Asopedaan kuda berrombongan depak ni ke hadran eta fu merconah iso kuda ke pantoron bagi situ ada asalaman sekali. Akhirnya kita membojang dia aja tetapi si masuknya ku apsaap nah. Itu kira-kira tiba-tiba jerah kamu tidak potongan kiai kalau bisa. Potongan ini kira-kira penting. Itu mana pun enggak tertib udah remah. Adik-adik santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah. Santri itu banyak ulama yang mendefinisikan makna santri. Ada yang menyatakan santri itu dari kalimat al-insan dari bahasa Arab yang mempunyai makna manusia, tri dari bahasa Inggris yang artinya tiga. Kalau manusia harus punya tiga, iman, Islam, ihsan. Ada yang bilang seperti itu. Ada sebagian ulama itu dah bulan. Ada yang menyatakan santri itu dipecah per kalimat. As-santri sinnya satirun 'anil uyub, nunnya naibun 'anil masyayikh, at-ta'nya taibun 'anil dzunub, ar-rahnya raghibun fil akhirah, iyanya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Namun saya tertarik dengan salah satu definisi yang pernah dinyatakan oleh As-Syeikh Al-Hasan Nawawi. Beliau pernah menyatakan seperti ini. As-santri yang dinamakan santri bisyahidi hali, ketika kita melihat realitanya, makna santri, apa yang dinamakan santri itu? Yang pertama, mayyaqtasimu bihablillahil matin. Kalau ada seseorang yang menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak dinyatakan sebagai santri. Malam dia bangun tahajud, pagi dia bangun setelah subuh menunggu isyraq, setelah itu salat duha, setelah itu mengaji Al-Quran, kajian kitab-kitab dan semua yang berhubungan kita mendekatkan kepada Allah dilakukan, itulah santri. Makanya ada salah satu Nabi Allah namanya Ibrahim alaihissalam. Beliau ini dapat kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak alasannya kata ulama. Namun yang paling pokok adalah karena Nabi Allah Ibrahim itu lebih mengedepankan perintah Allah dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Sampai Allah tahu dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Adakah orang yang lebih baik dari orang-orang yang memesrahkan hubungannya, kehidupannya, urusannya kepada Allah? Menurut apa beni urusan berarti bi masalah ke Allah. Ke beni taala aku ni kaala, aku beni terus bilang ke Allah taala ku apa jangan datang, beni. Mun taala aku terus bilang bae poter bagi lah sampai 2 hari mak tua bah muncak di bebe. Poter tas bina jauh, mun lapar kena tas bina jadi. Mun tak terus sangar tasbih narik ki anakku tapi laku ikhtiar sudah, setelahnya kita pasrahkan kepada wa huwa muhsinun, mempunyai sifat yang baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif, lembut. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, sebagaimana Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai al-khalil. Makanya kalau kita ingat, haji itu ibadah yang tidak sama dengan ibadah yang lain. Salat, kalau berbicara batal. Salat harus menghadap kiblat. Puasa tidak boleh makan. Lah haji itu tidak. Haji itu makan boleh, lauk boleh, malah tak berkaan. Makanya lagunya dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, syarat rukun haji sempurna sudah, semoga menjadi haji mabrur. Benar tak betul? Ya kalau bagi lagu ni kepada mensegi dengan kibah ngaji ya. Begini apa sih? Saya lambat ni kosong lagu awal apa ni kita ngaji ni ke hati saya. Bila engkau berbicara
lain di mulut, lain di apa lagi ya? Bahkan sampai lagu cinta kalau zaman dulu itu 90-an berulang-ulang kali telah ku katakan. Ya, kalau sekarang kan lain. Nak kanak bini sama ken tak pada para benamber memberi oleh nang TV makilah genteng tak anda. Menatela tak seneng tak bisa, menatela tak kenceng tak bisa. Maka dalam saat ini kemudian doa Allah ini kemudian bin surat Tuhan. Surat Tuhan kan Allahumma ikal rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit turunkan, wa ikal fil ardi fa'akhrijhu. Kalau di bumi keluarkan. Makanya seperti itu kalau doa ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah dia dengan saya. Kalau dia sudah dijodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya, jodohkan dengan saya. Kembalikan pelajar korporat ke orang baik. Itu santri ya. Makanya santri itu banyak teka ajar. Apa-apa, mudah juga aman-aman kepada. Makanya doa itu gak boleh dilepas. Kenapa kok demikian? Doa itu salah satunya pengantar kepada Allah yang luar biasa. Sampai ada orang ngirim tahlil, ada orang ngirim yasin, kulhu kepada orang yang mati. Ada ulama yang menyatakan tidak sampai. Bahkan Al-Imam Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan nggak sampai kecuali kalau ditutup dengan doa. Kalau ditutup dengan doa, Imam Syafi'i berpendapat sampai. Saking pentingnya doa. Dan ini adalah senjata santri. Maka namun sampian musos belas boman selasa macam yasin macam kulhu, jangan lupa ditutup dengan doa. Allahumma taqabbal wa muslimna tadawna minal Qur'anil azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa astaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadratin nabiyina ila akhir doa. Tak boleh tak hafal doa Allahumma taqabbal wa muslim pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, apa yang saya baca saya lihat kirimkan kepada almarhumin almarhumat. Cak bahasa tak tahu, cak betul. Enggak bahasa lu kebagian. Ya Allah, saya mau sedikit dulu dan dulu kepada seperti almarhumin almarhumat. Tak uning siapa sah, ya cak besar. Dan tuan tu belum dah jalan ke. Kalau merek macam mana dia? Mana yang lebih paling kacau tak tahu apa sekali. Akan bagaimana? Sebaiknya hidup ni pada tak kembali. Jadi semati betul dua juga minum kok. Saya enggak deh. Dan mereka cepat berdoa dengan. Itu senjata santri. Santri itu senjatanya doa, gitu. Doa. Makanya santri itu adalah orang paling romantis. Itu santri. Di mana-mana santri itu pasti romantis. Rokok makan gratis. Lalu Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi al-Khalil. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan cara tidak mempunyai keturunan. Makanya kita kalau ada acara makan pasti doanya Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah, kedua mempelai ini kalau berkeluarga nanti setelah berkeluarga jadikanlah sebagaimana keluarga Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah, dan sebagaimana Nabi Ibrahim dan Sarah. Kenapa kok Nabi Adam dan kenapa kok Nabi Ibrahim? Ulama menyatakan semua para nabi itu punya wasiat. Nabi Adam itu kenapa kok dijadikan doa berkeluarga? Yang pertama, Nabi Adam ini telah disatukan oleh Allah di dua alam, di surga dipertemukan, di dunia dipertemukan. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam itu adalah orang yang paling banyak keturunannya. Siti Hawa itu setiap tahun lahir, setiap lahir kembar. Maka itu aki bungpungi bawa aja. Pun tahun menterem dia. Amin bu, berlebih menter kembar. Dia pakai kocek dalam tu. Sepentinglah kita tempat anak selamat embung sehatku Pak apa. Saya di Madura itu punya tetangga punya anak Pak Likul. Tuan bini punya anak 24 itu. Pak Likul mikir, mun sampai Pak Likul kita usah asyum bayar. Betul gambar mau sabar kalau lahir ingin gampang nanti
di rumah dengan suami harus berjamaah. Nggih. Setelah sholat cium tangan suami. Mana tak betal nampene surban. Dekat yang ulama mun badar laki apa jeung bini nak. Baik apa jeung bahasa laman lahir ega uris keempat. Dan itu saya nyatakan. Saya alami dan saya amalkan. Ketika istri saya mau lahir, darahnya itu cuma 80. Itu sudah gak masuk akal. Akhirnya diimpus dibawa ke rumah sakit, gak bisa lahir di rumah. Nyampe ke rumah sakit 90. Bagaimana? Disesat apa lahir biasa? Kalau bisa biasa. Si Acen mulai dari pokok situng sampai pol lemak tak mari. Tarik nafas, keluarkan. Tarik, keluarkan. Terus lagi. Terus. Aku tak bisa. Kapan tak sopur mah kocak di dana. Tak bisa dikatakan lagi nambah jalan. Nambah jalan lah. Di jalan anak ni kena kita raja. Udah anak, raja dia benar. Apa tu? Kata bidangnya ni kena kita puntek je minta. Dia pun balik puntek lah. Tu bayar apa kah itu? Jangan bidang puntek ni kan anak mak saya keluar tak. Dekat mana anak keluar di gula ece, bawa ni boleh. Oh, cikgu sengaja cek tapi gila. Kalau ada beberapa itu kapin dulu. Secara akal tak bisa lahir normal. Ekip kuliah malah kini kalau kalau kuliah siapa yang berjemaah, tak asalaman pada berjemaah. Berbeda kata Imam Ghazali. Orang laki bini ini kamu ahli solat berjemaah. Apa dia tahu kalau tak kira api? Sompu, perek penting lagi. Duhur tak nyapa, asar tak sarmu. Maulid selaki kamu sholat. Allahu Akbar. Sini dia kira pikiran. Dorok orang dia. Dorok temuan tokar. Tak dorok biasa berjemaah. Akhirnya mati. Tuhan pun berdaki. Wa idil maghdubi alaihim waladhdallin. Nyampi temuan tak nyampu. Tak nyampi, negara kena nyampi kira-kira. Amin. Adalah dia tahu pesanmu maksudnya. Sarmo tak sarmo. Kalau kata berjemaah, karena rokat pertama dan sarmo, rokat nomor 2 bisa laki pahi melanceng pada anak. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tak sini sanmisankah. Amin. Tak bisa laki. Beri mungkin dia. Makanya berjemaah. Kalau berjemaah, insya Allah kita akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin dalam keluarga. Bahkan tadi malam di acara masjid kemarin di acara masjid saya nyatakan dan saya sampaikan dan sering saya nyatakan di dalam beberapa ceramah ketika di masjid, orang berjemaah itu pahalanya tidak sama dengan orang yang tidak berjemaah. Nggih? Beda. Yang pertama, kalau ada orang berjemaah 27 derajatnya. Yang kedua, kalau yang berjemaah itu adalah orang yang sudah berkeluarga, tambah petong boleh. Karena rakaatan min muta'ahhilin afdalu min 70 rakaatan min al-a'zabi. 2 rakaat tapi dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga ditambah 70. Tambah petong boleh. Maka harus kita alakin, tu dia alakin deh. Pada kegiatan mun alakin kok waduh. Kalau ditambah siwak pakai kayu arung ditambah 70. Kejar-kejaran deh. Tadi kayu arung bukan apa badan. Tadi aku surban tidak. Kalau ibu-ibu pakai ruku kena. Gula pun ikut masjid negeri lagi bang lebih sarung biasa. Bebunten tak kenapa pakai konten bola mancing sarung yang atas tak siwang si ibu bergantung kedua. Jadi dia tak tahu ibu. Belum pakai lagi betul. Dilakukan berjemaah 27. Hebatnya lagi kalau sudah berjemaah. Saya nyatakan kemarin. Orang sudah berjemaah itu satu saja khusyuk. Ini berapa orang? Satu khusyuk. Semuanya dianggap khusyuk. Itulah indahnya berjemaah. Yang kedua, kalau satu diterima oleh Allah, semua diterima. Makanya enaknya kumpul itu seperti itu. Kalau sudah kumpul ini tidak usah sholat. Seperti ini saja dikatakan sama ulama, majtama'a rajulun min ummati Muhammad
semua. Nggih. Makanya lampu ini kesedot itu dibujuk, sedot itu dibujuk, sedot itu dibujuk. Percis di Kuala Dua ini, mati itu di dalam koma. Kalau dulu itu jadi wali gampang, gampang. Lambat ini tak usah terangkan, tak usah banyak pikir dengan bini jeleper boys. Selaki muncak kalau kecap pas bini terus jus tampung segala. Pas selaki dengan ta'ala berhenti selaki. Sampai Imam Ghazali dawuh, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bil awliya. Mun badai laki sabar kali sana orang bini, maka dia banyak cobaan para wali-wali Allah. Nampak banyak orang laki zaman Imam Ghazali yang kak tetuan ni, banyak yang banyak zikir, banyak yang banyak terangkat, yang berkus bini jeleper. Selaki dengan ta'ala berwali selaki kan? Maka dengan sampian andi bini jeleper bantai maka wala sampian ke wali ya. Ya pada itu orang berarti wali murid dah. Jadi kalau sudah berjemaah itu satu diterima, semuanya diterima semua. Amin Allahumma. Itu hebatnya berjemaah. Makmum tidak pernah salah kalau sholat berjemaah. Kenapa kok enggak pernah salah? Ikut imam. Udah sampai ada jam yang pondok buat pulang ke TV. Allah Akbar, oleh Pak. Udah berjemaah tak usah hitung rakaat, pada imam ruku, imam sujud, imam cengke. Makmum tak kira salah. Imam pada tak kira salah. Pulang imam salah, yuk rasa ikan puli di bumi. Kau jangan mau boleh terdoa kita boleh. Subhanallah. Pulang selaki macam dia terdoa bina apa? Lebih. Dan mereka cengke kerja. Sufikot dalam kitab Al-Bajuri itu dengan cara menggempakkan tangan kanan kepada punggung tangan kiri. Ini sufikot namanya. Mudahnya mana Pak itu deh. Imam baca surah lupa. Kalau berjemaah diingatkan sama makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa nanti di belakangnya illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, itu nyambung lagi. Jadi kalau ada orang salah, kalau berjemaah bisa diingatkan sama makmum. Yang jangan cek berdiri tunggu, imam mata kelihatan, berdiri tunggu cek jadi melontok. Imam akhir dulu, akhir mari sahaja jangan baca surat paling banyak. Surat apa? Inna a'toina. Kalau kamu sadar dari akhir bagi inna bahayana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Tak bentar macam ni banyak bin. Inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Banyak tak boleh boleh terusan. Jadi kalau imam salah diingatkan makmum. Imam yang jadi imam harus ngerti. Mulai tak apa je lapan palge. Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla ya buur beritung je kalla. Ilang makmum. Mulai tak tahu apa kalla qul huwallahu ahad. Hati-hati loh, ini ada santri. Biasanya santri itu kalau Ramadan pulang. Jangan sampai karena sudah kandung nama santri nanti ada perasaan gengsi diteruskan tidak apa enggak diteruskan santri. Pada santri mulai ke pondok Ramadan kalian pun kalimat tuana pak dia bagaimana terawih aku kan berbulak seorang tu. Terusan kita tahu terusan kita apa duka tak santri terusan kita. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina baru jatuh, memang benar ilah. Kemudian ia tahu itu ada kasus. Berhubung baca santai tahu terus yang gue terus illa alladhina
Kita kembali lagi. Jadi yang pertama adalah doanya itu ketika ada orang mantenan, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Kenapa kok Nabi Adam dan Siti Hawa beliau ini dipadukan oleh Allah di antara dua alam, di surga dipertemukan, disatukan, di dunia disatukan dan dipertemukan. Dengan harapan kalau ada orang menikah dengan doa tersebut, kedua mempelai ini tidak hanya menjadi jodoh di dunia, tapi jodoh sampai akhir. Makanya mudah doa mantap, kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai jodohnya sampai kakek nenek. Kalau kakek nenek terlaksa, saya ngasih gegari. Kalau kita model yang asal kerja umur segemi los ning salah ados koni. Umur sangat bodoh beli los ning los salah tak koni kita bodoh sih. Kalau mau bodoh segemi le pun bebe datang kayak mun belum bodoh kepada bedak cetak kalau dia. Kita doakan. Nah yang kedua ini Nabi Allah Ibrahim. Walif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang dijadikan doa? Banyak di antara nabi-nabi yang lain dan setiap nabi punya keistimewaan. Akhirnya kata ulama dinyatakan Nabi Ibrahim ini punya maziyah. Salah satu nabi oleh Allah yang diuji dengan cara tidak mempunyai anak. Kalau Nabi Adam itu banyak keturunannya, Nabi Ibrahim tidak punya anak sampai usia lanjut. Namun kesabarannya luar biasa. Dalam keadaan diuji yang sangat besar seperti itu, Nabi Ibrahim bangun sahur. Akhirnya menikah yang kedua. Perintah sang raja pertama menikah dan dengan khatibnya namanya Siti Hajar. Akhirnya menikah, punya anak namanya Ismail. Ismail ini dari bahasa Ibrani, Isma artinya mendengar, Il Tuhan. Ismail, doa Nabi Ibrahim didengar oleh Tuhan. Siti Hajar punya anak. Akhirnya Siti Sarah punya anak juga namanya Ishak. Ishak itu juga bahasa Ibrani yang artinya tertawa bahagia. Kenapa? Sudah lama mengharapkan keturunan sampai menikah lagi untuk punya anak. Akhirnya oleh Allah diberi dua anak. Inilah sebuah buah dari kesabaran Nabi Allah Ibrahim. Anaknya masih kecil, Ismail dengan Siti Hajar oleh Allah diperintahkan disuruh ditempatkan di satu tempat yang tidak ada penghuni sama sekali, yang disebut dengan wadi. Wadi itu adalah lembah, yang ke sana gunung, ke sini gunung, di tengah-tengah. Dan inilah tempat yang nanti akan dibangun Baitullah yang disebut oleh Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah inilah yang menjadi Makkah. Awalnya adalah Bakkah. Apa Bakkah? Min baka, dari kalimat menangis. Orang sedepak ke Mekah pertama kali mungkin kali kak pasti nangis. Ini yang pernah ke Mekah insya Allah tahu. Saya ke Mekah berkali-kali, tapi Mekah yang Madura, Mekah. Kalau yang di sana masih belum pernah nyampe. Cuma saya punya amalan kalau ingin cepat sampai. Saya ijazahkan sekarang mau. Saya baca duluan sampai yang ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak aja malah orang ke Mekah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maksa. Allahumma jaga. Haji hadir gitu. Coba karena apa coba. Mudah dua dia kelak ke Mekah. Maksa jenazah. Ucap sih mau tak tidak haji mah mana sampian. Kita mana jual bener bos acuan moros. Tak kira para jahat. Tapi nanti kata ibadah kamu kata biarin. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah sareng. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana ziyarah Madinah. Lah Nabi Ismail dengan Siti Hajar ini ditempatkan di wadi itu. Setelah menjelang 3 hari Nabi Ismail menyusu kepada Siti Hajar, tidak
keluar air susu karena Siti Hajar tidak makan, tidak minum, persediaan habis. Lalu di gunung Safa seakan-akan ada burung. Nah, Siti Hajar berpikir kalau ada burung biasanya ada air. Iya, tadi ternyata air nggak ada. Di gunung Marwah juga ada burung. Mungkin Marwah bersombong, berlari jinjit dari Safa ke Marwah. Nyampe Marwah, mungkin di Safa ada air, kembali lagi sampai 7 kali. Dan ini yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwah min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Perbuatan sa'i dari Safa wal Marwah mengikuti langkah jejak Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, sehingga sampai terjadi sa'i 7 kali. Ketika Siti Hajar di atas gunung itu, Nabi Ismail ada di bawah, Ka'bah belum ada, ditempatkan di dekat Ka'bah yang sekarang. Saking dari nangis Nabi Ismail itu ada sampai nangis sampai akadar dengan izin Allah. Dari kajar semua lepas berair santai. Siti Hajar orang elek mau air berbotok sampai ada bu. Ya aku zami air aku pulang aku lihat dia yang makan. Air itu tidak pernah habis sampai sekarang yang dikenal dengan sebutan air. Itu Nabi Ismail, Nabi putra Nabi. So nak kacar keluar air bisa-bisa. Nabi Ismail ini nak semua orang baik ini. Lepas kacar pak kecil lagi pempes tak pasang. Akhirnya karena ada air, Nabi Ismail dengan Siti Hajar ini mulai ada pedagang yang singgah lewat menginap sampai pada akhirnya berumah di sekitar Ka'bah. Dan inilah pertama kali penghuni Mekah. Ka'bah masih belum dibangun. Kira-kira 7 tahun ditinggalkan, Nabi Ibrahim datang ke tempat ini. Dan Ismail sudah agak besar. Tepat pada tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Ini pertama kali sing malam Apollo berbilis petong tahun Ibn Aki. Beranak petong tahun Ibn Aki. Nabi Ibrahim diuji kembali oleh Allah dengan cara disuruh menyembelih anaknya. Bayangkan, gak punya anak, untuk punya anak nikah lagi. Setelah punya anak, disuruh tinggalkan di tempat selama 7 tahun. Setelah bertemu 1 malam, langsung bermimpi disuruh menyembelih anaknya. Makanya tanggal 8 Nabi Ibrahim itu bingung. Ini mimpi dari Allah apa dari setan? Makanya tanggal 8 itu disebut Yaumat Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya bingung. Hari itu kita disunahkan berpuasa. Malam tanggal 9 bermimpi lagi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Karena mimpi 2 kali berturut-turut, Nabi Ibrahim baru yakin mimpi ini dari Allah. Makanya tanggal 9 disebut Yauma Arafah. Apa Arafah? Arafah itu mengerti atau tahu bahwa mimpi ini bukan dari setan tapi dari Allah. Malam tanggal 10 mimpi lagi, tanggal 10 Yauman Nahri, hari menyembelih anaknya. Pagi-pagi pamit Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar. Hajar, pagandang Ismail, soroi, pandiin, kelampi ianya, ekibak ngeleleh. Ekibak. Pada hari itu tanggal 10 Dzulhijjah yang paling bingung itu setan. Dan setan pun sampai Ibrahim nyambeli Ismail, berarti Ibrahim atur perintah Allah. Dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa dalam Islam. Akhirnya setan ini ngamba Ibrahim, cek buka kakihim, kakih lampu teruan di anak. Kakih lampu tadi anak jadi masuk kapi yang tadi kan jadi. Udah heran ke Pontianak, ini maksudnya ini masuk kapi kalau oleh. Pontianak itu pakai mobil kapi. Akhirnya setan dikai pentong sareng Nabi Ibrahim. Lah tempat setan itu sekarang ada tiang bulan. Dan inilah yang menjadi Jumratul Ula, pementongan. Ini kementong setan. Jadi Jumrah, abang lanjang yang Madura, ini kementong setan. Pada Nabi Ibrahim tak gelem Ismail yang diganggu. Tapi jadi bapak ibu lihat. Ini siapa bapak Maryamit. Ibrahim sudah pamit sama Ismail. Inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara. Jom, kaki Allah yang perintah Isra bil lidah macam kaki. Bagaimana jawaban Ismail? Ya abatif al-matu marsatadiduni insyaallah minas sabirin. Mun perintah Allah pilih pak insyaallah kok sabar. Ini jawaban anak pintar lagi soleh. Mun Ismail kata aja macam begini. Mulai pengajian apa ngocaknya? Kok mulai pengajian tak boleh itu tak pahami yang beli kaki. Jadi macam kaki jom yang pilih Ismail. Nih kok pak kaki merah. Pentong serang Nabi Ismail. Setan pentongan nomor 2 kafir di Jumratul Wusta, pabatangan nomor 2. Karena setan gagal menggoda Ismail dengan Ibrahim, akhirnya setan ke rumahnya Nabi Ibrahim. Entar ke Siti Hajar. Hajar, pakai tahu anak juga demam. Bocah juga menelpon kon kancana. Beni anak kami itu bocah ibu dia karena entar cek bagi. Arami ibu dia tangan. Bocah ini suruh Allah.
nyempit sini hajar mungkin suruh Allah pada modelan anak mungkin kok ibu di bantu dan saya tak hap gitu tak tepat tak anak tak tidak akhirnya setan balik lagi menghalang Ibrahim dengan Ismail. Jangan kau teruskan Ibrahim dan Ismail. Pendong yang kedua akhirnya senomor telok di Jumratul Aqabah pemendongan senomor telok ini kemendong setan kap jadi telok tempat kasar tempat setan jimin sing ngambak dari Ibrahim dan Nabi Ismail telok tempatnya ke tempat setan jadi makin dengan lempar jumrah itu merupakan yaktibar dari pendong setan maka dalam buat bodoh tungi bodoh orang batura bajingan selalu bajingan tengi ada kerana sapi, ada kerana aja pas dijual besar pas mau haji ke Mekah dapat ke Jumratul Ula dia pun pas pendong botol aja raja pada pendong aki botol apa habis di pada bencana cek dong pendongan kayak pada setan jadi kayak itu kan tuh pada tak kayak ada takut kalau pada kita pada ada takut maka saya nggak sabar kalau aku pendong cek jerak aja botol nanti absak gitu. Kalau itu sampai itu. Akhirnya di tempat yang telah disediakan Nabi Ismail memohon kepada Ibrahim, Abi ikatlah tangan saya agar saya tidak bergerak, tutuplah mata saya takut engkau tidak tega melihatku dan saya kirimkan kopiah ini kepada ibu sebagai bentuk kenang-kenangan apabila ibu merindukanku, mudah-mudahan bisa jadi obat. Ketika pedang itu lagi dengan Nabi Ismail dengan izin Allah pedang lagi kata edi adalah luar pedang lagi boleh jalan bikibasin minal jannah datanglah Jibril dengan membawa kambing ya Ibrahim qad saddaqta ya kau telah membenarkan perintah Allah melalui mimpi inilah penggantinya yang dijadikan kurban bukan anakmu lalu malaikat takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar beliau di bagianku Nabi Ibrahim jauh la ilaha illallah wallahu akbar Nabi Ismail bangun dan nyahut Allahu Akbar walillahil hamd itulah tebaran kurban pertama kali dan itulah takbir pertama kali yang sampai sekarang tidak pernah putus dilanjutkan dengan jemaah haji yang ke Mekah adalah meniru jejak langkah Nabi Ibrahim sebagai iktibar kepada kita semua orang yang mendahulukan perintah Allah dia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang istimewa sebagaimana Allah tahu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Makanya kalau santri harus mengedepankan Allah. Mula Allah yang ada selain kalau kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lalu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah itu ada batu nikah. Ketika Nabi Ibrahim ke atas batu nikah kila number. Jadi tak usah buyut sampai batu nikah alam 4 berdampak kesombongan. Batu nikah sampai pinggir Ka'bah pas nyamai makom Ibrahim. Beli kuburan jelasnya pun enggak bisa benar. Kau pengen baca video sih bisa benar. Kesalahan pada sokong saat membangun Ka'bah itulah menemukan batunya putih waktu itu mengkilat batu itu wanginya luar biasa Nabi Ibrahim senyum dari nerom sampai aku terpentongkan ikat pada gersah putaran itu jadi perbuatan tawaf betul sampai makin sampai patuna Ka'bah cuman betul adalah au berceleng Arafah setiap orang nyium tuh sana cekak dan semua celeng dan dulu dia celeng makin celeng bahteran jadi orang yang banyak tuh sana celeng gak sedikit bawa kapi Arafah Arya sekitar itu pada teman ngejek gambar pidato pada pidato minggu dari Mekah dengan kebaya anaknya pada kebaya cocok ibu panjitaan bapak saya kebaya pun panjitaan gendeng oleh gendeng yang bagi panjitaan gendeng pun saya kebaya saya kebaya tak tahu banyak keduanya ejer oleh mereka makin bapak tokang makin ibu tokang makin pun saya peragin kendu celangnya itu pun saya kebaya agin kendu tak boleh banyak kau dia celang udah bak mikir kok ini berapa celang kok saya Cadilah. Dan manusia itu dibuat dari tanah, gitu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Eka bayi di tanah, balik ke tanah berbekal cekil dari tanah. Ketika mereka kekeh ayat ini, kemudian bersambian bertopik asli sebuah sengaja. Dari tanah ini tanah macam-macam. Kalau Habib Fahmi ini dibuat dari tanah kedis, maka lo gontung poter yang jaga aja. Kuda, eka bayi di tanah kopi.
Nawawi itu baca. Ada rokok. Ini pote saya betul ni. Kenapa lah saya perabot mu ada pote yang ada jenong. Tahu. Beli sampian, oreng. Beli sampian oreng bang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah suatu contoh yang mengedepankan perintah Allah akan mendapatkan posisi istimewa. Makanya santri kata Syekh Nawawi Al-Hasani An-Nawawi itu mayyatasimu bihablillah, harus mengedepankan perintah Allah Subhanahu. Yang kedua yaitu wa yattabi'ur rasulal amin, mengikuti jejak langkah perilaku akhlak Rasulullah. Dan yang ketiga wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahid. Kalau tiga ini sudah dilakukan, maka dia sudah menjadi salah satu atau menjadi santri yang sempurna. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ketiga-tiganya. Amin Allahumma. Jadi ini saya bahas yang satu dulu. Yang nomor dua, wa yattabi'ur rasulal amin wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahid. Ini bahasa ketiga boleh yang boleh. Rasa coba boleh makin ada 2 tempat 3 tempat lagi. Setelah itu menuju pengajian yang nanti malam. Orang berlebih cuma sama orang. Sejam radio orang ini. Dia mau jawab boleh. Kalau tidak sedih. Karena paling nyaman nggak sampai dia paling nyaman. Tuan rumah itu mungkin sekolah tuh sana apa? Tuan anak apa? Abianya aja. Udah bentas anak para buaya yang ada repot. Jadi mau tuh sana sekolah. Yang kebiayaan banyak sampai yang ni ada yang coba hadir dok berikan tu sana tak ada diberi berkat. Makanya sampai yang tak usah buat pengajian kata pengajian tetap tu boy. Tapi kata amudah kita ramodeh tu. Mudah-mudahan oleh Allah kita dipertemukan pada kesempatan yang lain. Amin. Bila ada kata-kata yang salah, masalah maka kesalahan itu murni dari pribadi saya. Bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, fadhil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tak ada para habaib, para kiai bersaki, berikan semua para bapak, tak boleh hal-hal tak percuma segera. Hukum, semua laki tak dihubungi, tak boleh bahasa-bahasa saya yang nyinggung sampean semua laki. Tak akan sengaja singgung dibuli sampean. Tak tahu mana. Akan tidak ke saya. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salad, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berterima syukur jazilan. Terima kasih banyak atas ceramahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil manfaatnya dan kita amalkan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga suatu saat nanti beliau akan hadir datang di sini lagi untuk memberikan ceramah-ceramahnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara yang keempat yaitu doa, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Fahmi Al-Mutahhar, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sahibul wilayah dan riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ali Muhammad ya salatu lana bi hadi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum taqabbal ya Allah salli ala Muhammad.
nasykuru lahu syukran jazilan. Dengan berakhirnya doa tadi yang disampaikan oleh Fadilul Habib